Okay. Oh my god, gue udah gak punya phone nih. Hai. So, sekarang jam berapa ya? Ya, aku pengen aja ngasih tau guys, 21.49. Jadi kali ini kenapa gue tiba-tiba mau bikin video? Gue gak tau sejujurnya kenapa gue bikin video. Serak ya. Karena bukan gak tau sih, maksudnya kayak sebenarnya gue nggak tahu mau bikin video apa, cuman pengen bikin video aja gitu ya. Karena apa? Karena gue bukan bosan sih, lebih kesepian gitu. Gue mungkin akan ngobrol apa aja gitu ya di sini gitu, karena gue bosan banget gitu. Dan sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan dalam kebosanan gue, dalam kesepian gue gitu. Misalnya gue bisa aja gue nyicil belajar untuk TPB ya. TPB itu tahap persiapan bersama ya. Disclaimer, gue itu di TB jadi ada TPB gitu. Nah terus setelah gue cukup analisis secara cepat gitu ya, predik apa yang menyebabkan gue kesepian kayak gini, apa yang menyebabkan gue bingung gini ya, karena kesepian gitu. Nah mungkin kalau kali ini mungkin gue nggak akan ngobrolin tentang kesepian, tapi gue lebih mau sedikit review aja all of my face gitu ya. Nggak all of my face sih, kayak part of my face, especially buat masuk ke ITB gitu. Karena mungkin ini secara nggak langsung insting gue atau otak gue ngasih tau gue untuk gue ngomongin ini supaya gue reflect lagi kalau untuk ingat gitu ya, kalau perjuangan gue itu apa, tujuan gue itu adalah masuk ITB dan membutuhkan perjuangan yang sebelumnya gitu untuk masuk sini. Sehingga nanti kalau misalnya gue kesepian atau lagi kesusahan, gue harus selalu ingat kalau ini adalah kemauan gue gitu. Bahkan sebelum resmi keterima gitu di ITB, gue juga pernah lah atau sekelebat lah ngomong, ya kesan-kesannya ITB nantilah, yang penting gue pengen dulu nih ITB. Oke, udah nih dikasih ITB. Dan ya sekarang sih belum kesusahan banget ya, cuman kesusahan yang gue hargai perasaan diri gue ya. Jadi kayak kesusahan pertama yang gue hadapi di sini adalah perasaan kesepiannya gitu ya, perasaan adaptasinya, dimana karena cukup memiliki kegiatan yang cukup ada gitu, cukup selalu ada gitu ya. Misalnya dalam 2 hari sekali itu ada gitu ya kegiatannya di ITB itu, entah secara daring atau pengenalan atau cerita atau yang lainnya gitu ya sebelum OSKM. Jadi ngerasa sedikit kesepian gitu ya, dan juga cukup bolak-balik gitu untuk ke rumah ataupun ke kosan lagi. Maksudnya ke rumah atau ke kosan yang di Jatinangor, itu tuh butuh banyak banget waktu dan pertimbangannya gitu. Jadi bukan hanya pertimbangan soal kos aja, maksudnya biaya untuk transportasinya aja, tapi juga pertimbangan waktu dan juga tenaga. Wow, waktu, tenaga, dan duit. Jadi kayak mau pulang tapi sayang, tak pulang tapi rindu. Kayak gitu lah, some kind of like that. Nah, tapi sorry banget jadi kemana-mana. Gue nggak tahu sih ini maksud judulnya apa, cuman ini kayak keresahan gue aja kali ya, makanya gue bikin video kayak gini. Dan mungkin kalau anjir ada baik dan mungkin kayaknya video ini tuh khusus untuk gue sebenarnya analyze, menjabarkan perasaan gue saat ini tuh kenapa gitu. Apa, gak ada masalah guys, gak ada apa-apa gitu. Gue cuma dengar mama gue sakit di rumah dan gue kayak sedih. Oke, sedih. Terus bapak gue kan juga not that fit ya, kayak dia udah lansia juga dan nganterin mama gue ke rumah sakit. Itu bikin gue gitu kayak gitu. Jadi kayak ya sakit hati, apa maksudnya sedih gitu. Nah tapi kan
gak ada yang bisa gue lakuin gitu ya, cuman ya udah bisa berdoa aja. Cuman kenapa kayak rasanya gak enak gitu kan, gue jadi kayak bingung ini gue harus ngapain gitu. Dan apa yang bisa gue bantu dari sini gitu ya, paling doa gitu kan. Nah sejujurnya juga walaupun gue merasa bosen, kesepian, tapi sebenarnya ada hal yang bisa gue lakuin, dan hal yang seharusnya gue lakuin, dan juga hal yang harusnya gue lakuin ini malah udah gue planning sebenarnya. Kemarin itu gue udah scheduling apa yang ingin gue lakukan gitu hari ini, tapi ya sayangnya itu semua nggak gue lakuin gitu ya, karena itu tadi males, masih adaptasi, gue bingung, gue nggak dapet desire, gue nggak dapet spark untuk melakukan itu semua, nggak dapet, jujur nggak dapet. Gue tadi tuh udah planning mau ini tapi nggak dapet. Jadi hal yang gue lakukan adalah kalau tadi pagi syukurnya ya sempet lah kayak jogging dikit, jalan, terus gue ke ITB, terus ketemu temen gue Aca gitu ya. Terus ya udah kita sampai jam 12 itu gue udah agak-agak capek, udah agak-agak demot lagi, terus gue ke kosan lagi gitu untuk ya udah gak tahu ngapain gitu, terus tidur lagi, terus gue ketiduran sorenya set, terus gue makan sambil nonton YouTube, nonton Ferry Irwandi, nonton Eno Bening gitu ya, youtuber yang memang gue suka gitu. Nah oke, itu keresahan awal gue aja. Gue ingin ngobrol yang cukup framework ya, yang ada frameworknya. So this is my lovely notebook ya, jadi semua keresahan gue itu ada di sini. Nggak keresahan, semua my thought itu di sini gitu. Jadi mulai khususnya mulai dari gue mandiri gitu, persiapan mandiri. Jadi ada yang perlu nih, fisika, terus ada my thought, my motivation, dan lain-lain. Yang pertama mungkin gue mau jelasin soal SNBP, SNBT, dan mandiri. Maksudnya bukan jelasin, menceritakan sedikit perjuangan gue, menceritakan sedikit kegagalan gue di SNBP, SNBT, dan akhirnya SM. Tapi ini adalah pandangan dari mahasiswa ITB, mahasiswa yang sudah diterima di jurusan impiannya, tapi dari point of view yang masih baru gitu, sebenarnya masih belum mengalami lika-liku yang ada di Unive gitu ya, cuman ya baru-baru aja gitu. Cuman ini adalah realita atau perasaan yang gue rasakan saat menjadi mahasiswa baru di sini dan baru adaptasi, dan nggak sama orang tua gitu, langsung sendiri. Gue langsung sendiri guys. Nah, jadi gue kan gagal SNBP juga gagal, terus SM. Walaupun sebenarnya sampai sekarang jujur gue masih kayak denger SNBT gagal, jujur masih sakit hati banget. Kenapa? Gue gak ngejar prestisnya, gue gak ngejar apa-apanya. Gue mau masuk lewat SM juga ya udah. Maksudnya kalau akhirnya gue udah tahu ya udah gue SM aja gitu. Apa? Ini masalah soal duit ya. Ya orang tua gue bisa tapi sambil ngos-ngosan gitu kan, gue kasihan gitu ngeliatnya. Tapi gimana ya guys ya, kayak lo ngerti gak sih, kayak menengah ke bawah enggak, menengah ke atas enggak, mediocre. Gue tuh mediocre. Nah, papa gue udah pensiun, papa gue PNS, mama gue nggak kerja, tapi gue UKT, terus ada uang mangkal. Terus kehidupan gue gimana? Uang kos.
itu selalu yang menjadi keresahan gue, guys. Gue nggak tahu kenapa. Bapak gue bilang kayak anjing, gue mau nangis. Bapak gue bilang ya udah nggak apa-apa gitu. Kayak ya udah, mereka bakal ngusahain gitu mandiri. Kata kok gue ngitung ya, kan gue ngitung KT 12.500.000 per semester, 25 juta, 100 juta, 155 juta itu biaya kuliah gue doang. 155 juta selama 4 tahun ya. Kalau ditambah kosan 15 juta lah, 15.500 tuh. 200 tadi berapa? 155, 170 juta, sekarang 170 juta. Belum nanti hidup gue gimana tuh. 170 juta, 170 ya, 4 kali 12 48 juta, 50 juta deh. 170 tambah 50, 220 juta. Biaya kuliah 220 juta. Biaya kuliah gue 220 juta. Gue kapan bolak madil lagi? Balik modalnya gue kapan? Ya bakal, cuman lama banget anjir. Kasian banget bapak gue sama gue, anjing, berat banget sebenarnya. Iya sih, jujur kayak misalnya kayak beasiswa revolusi dari Bang Ferry Irwandi itu kayak sebenarnya itu juga sih yang bikin gue kayak bangsat, yang bikin gue mau. Mungkin kalau misalnya disuruh, kan dia ada beasiswa revolusi ya, bikin video essay gitu ya. Kalau misalnya disuruh pilih, mungkin sebaiknya kalau mau bikin video itu ya, kalau mau bikin konten ya konten yang lu suka dan lu cukup memahami itu mungkin harusnya ranah gue baiknya ranah yang gue pilih adalah di UKT itu. UKT tapi mediocre. Kenapa? Karena gue mediocre. UKT kan juga mahal, selain UKT yang mahal gitu nih, terus gue mediocre. Bahas mungkin yang agak spesifiknya ke mediocre, cuman kalau sistem perguruan tinggi gue gak ngerti sih, cuman ya begitulah. Wah itu mahal banget, pokoknya 220 juta. Gue sebenernya 220 juta kalau misalnya gaji gue nanti 10 juta per bulan atau lebih lah ya, minimal 10 juta lah, amin. Jadi gue 22 ya, 2 tahun sih, 2 tahun balik modal. Kalau 10 juta anjing gitu. Tahun ya, kayak misalnya ibaratnya anjir kayak berarti ibaratnya gue menghasilkan duit itu selama 6 tahun dari sekarang. 4 tahun kan tadi gue ngabisin 220 juta. Di 2 tahun itu, ini gamblang banget ya, ini kasar banget ya, ini gue cuman ya mau menghitung-hitung aja gitu. Memang gambarannya tidak sekasar itu, tidak sehitam putih itu, banyak aspeknya lainnya, dan ya sangat-sangat tidak merepresentasikan apa yang akan terjadi di realita gue nanti ya. Ya mungkin sih ya, semoga sih akan lebih baik ya dari itu ya. Nah anjir, oh iya 4 tahun 220 juta 2 tahun, berarti gue harusnya 240 juta. Itu minimal, amin. Minimal itu, amin. Ya udah tuh, gue baru menghasilkan duit di 6 tahun itu 20 juta. Nah berarti kayak
gue harus mempersiapkan diri gue untuk menghasilkan duit itu. Anjir, gue jadi kayak gue nggak mau anjir nguliahin anak gue anjir di sini. Jadi kayak lu Axel cepet semua tuh bisa cepet anjir, semuanya bisa cepet. Iya udah SD 6 jadi 5 6 7 8 9 9 4 13 tahun juga, tetap 13 tahun juga, lama banget. Wow, tapi kayaknya gue jadi dapet sih apa yang ingin gue bahas gitu ya nanti video refleksi ya tentang esai video ini. Ya at least ini bermanfaat untuk diri gue aja gitu ya. Jadi ini cuma sebagai draft aja, oke. Mungkin gue kasih pesan kali ya untuk diri gue nanti. Nggak tahu sih, harusnya diri lo di masa depan yang ngasih pesan ke gue karena gue capek nih. Ini mungkin nggak totally dari diri gue, tapi ini adalah harapan untuk diri gue gitu, dan mungkin yang baiknya untuk diri gue. Beasiswa atau enggaknya itu urusan Tuhan yang nentuin. Bukan lu yang paling tahu jawaban paling benar, bukan lu penentu masa depan lu. Dan jangan pick me karena lu gak sespesial itu. Manusia itu banyak banget, masalah mereka banyak banget, bahkan yang jauh lebih susah dari lu banyak banget. Memang banyak juga banget yang jauh lebih enak dari lu, cuman ya lu bisa apa? Lu udah kayak gini terbentuknya, it's okay, ya jalanin. Ya karena lu udah kayak gini ya lu temukan kebahagiaan lu sendiri. Lu nggak bisa cuma marah-marah ya yang lain enak, lu nggak. It doesn't really make sense sih ya. Lu harus ngerti cara mainnya. Lu udah terlahir di dunia ini ya, lu mau nggak mau lu ikutin dong main gamenya. Kecuali kalau nggak mau ikutin mainannya, nggak mau ikutin alurnya, ya lu harus terima kalau lu nanti akan jadi ya biasa aja, lu nggak mengerti apa-apa, lu nggak mempelajari apa-apa. It's totally fine ya. Tapi thank you banget karena lu appreciate gue ya. Ini for ya buat lu Anggi di masa depan. Thank you banget udah appreciate gue, udah percaya gue ya ada sedikit mau lah, walaupun kadang males gitu. Tapi please tetap percaya sama gue, dan gue juga mempercayakan lu gitu ya. Give your energy to me lah, bring your future itu. Kasih tau ke gue kalau your future is good, even better than my perspective, than my mind gitu ya. Jangan lupa berdoa, sumpah berdoa, ingat Tuhan. Lu bukan siapa-siapa, lu ingat Tuhan aja belum tentu lu that special ya. Walaupun Tuhan ya tidak ada kespesialan di orang tertentu banget gitu ya, kecuali ya rasul-rasulnya gitu atau murid-muridnya gitu ya. Keep going, whatever it is, keep going. Goodbye, semangat ya, please semangatin gue juga. Oh iya, satu lagi, lu udah punya pacar belum? Semoga udah punya sih ya, semoga udah punya, semoga Katolik juga yang percaya sama Tuhan.
semoga settle, semoga lebih tinggi, semoga bisa jagain lu, semoga bisa bikin lu lebih punya kehidupan, merasakan spark, merasakan ngobrol tuh seru banget lagi, dan lu bisa ngobrol kapan aja, bahkan sambil tiduran. Ya, I really hope that sih, karena gue kangen banget ya temen kayak gitu. Enjoy ya kalau udah keren, udah sukses, inget sama gue. Goodbye. Sorry gue nggak belajar. Gue adaptif nih. Gue lagi adaptasi. Lu jangan berhenti belajar tapi, alright? Goodbye.